Yang di bawah bukan pisau, di sini nggak ada yang debus kayak makan pisau. Oh, salah Itu ya? Itu dessert. Bapak pelit banget ya, bawanya cuma satu ya Pak. Bawa semuanya, ngirit banget sih, ngirit. Sayang, kamu udah lapar ya? Ntar tungguin Bibi sama Mangnya ya, ambilin Ya ya. ampun, Citra maaf udah punya ya. anak. Itu anak saya. Maaf, pemirsa yang ada di rumah semua juga bisa lihat dari kulit dan strukturnya. Itu jelas anak kita banget. Bener. Bapak mau apa? Saya sajiinnya hari ini mie goreng. Mie goreng. Ya kebetulan Sama kita nasi asisten goreng. rumah tangganya import langsung dari Tiongkok ya. Jadi silahkan mau pesen apa? Makan dong, makan. Sebentar, Ibu ngundang kita sarapan di sini, tapi Ibu niat gak sih mejanya sekecil gini doang? Ya kan kita ala-ala pesta, ada yang berdiri. Ya ampun. Pilih-pilih silakan mau sarapan yang mana? Anak gua nggak ditawarin sarapan. Emang anak ibu udah makan? Udah mulai makan kan udah 6 bulan. Bener ya? Ya. Anak kecil tuh paling pintar lihat makhluk halus ya. Maksud ibu? Nggak dia ngeliat kalau ini kita sejenis gitu kan. Tunggu, belum disapa dulu pemirsanya, selamat pagi. Ini kan kalau hari Jumat enaknya ngumpul-ngumpul barengan sama tetangga sambil menikmati makan. Ini kulineran loh, pagi-pagi kulineran di rumah saya. Maaf, sayang. Nih. Bau. Aku Maaf, bapak yang bawa, kenapa bapak yang kebawa sendiri? ini mantul dari mulut gua ke pete balik lagi ke gue. Gua bawain sarapan. Itu Sebentar, sarapan. sebentar. Ini ada yang pesen taksi di sini. Nggak ada. Suaranya tuh dari tadi ribet banget. Om Wendy, itu Ya. sarapan internasional banget. Ini mah tradisional, ini internasional. Sambil makan dong, sambil makan. Tangannya enak banget dong. Gimana, Mama? Yang paling pas itu kalau sarapan makan roti sobek gitu. Bukan roti sobek, itu lontong, Bu. Bukan, Itu bukan Bu. lontong. Itu polisi tidur, Bu. Citra, demen banget pete katanya kan? Enggak Enak tahu makan pete sama nasi. Bedeh. Mejanya luas banget. Ini enak Cipan lu beneran? Loh, kenapa mesti bohongan? dia tuh suka pete ya, sampai tangannya aja ini. Coba lihat. Tangannya aja kepete-petean loh ini. Oh, Ini terinspirasi dari pete pemirsa, bisa dilihat ya bagaimana ini sangat matching sekali. Jangan salah loh, pete ini khasiatnya banyak banget tahu. Kenapa sih emang kalau makan pete kayaknya hina banget kan? Bukan enak. hina, bau. Loh, bau itu adalah kompensasi dari khasiat yang akan kita dapatkan dari sepete ini. Emang hasilnya Yang itu. mentang-mentang ininya sama loh. Bener. Potongannya sama. Jadi kayak sinetron ya, suami yang tertukar. Ini kalau ketukar agak keterlaluan sih. Tadi dari jauh saya pikir suami saya yang datang, kata suaminya Pak Galena ya. Beda dong. Lu bilang pete banyak manfaatnya, emang manfaatnya apa aja? Nggak percaya. Biar orang pada tahu, jadi kalaupun Kita mau lihat. konsumsi nggak apa-apa. Gue lagi makan gak enak ngomong udah ngekek deh. Ya udah deh, kita kasih tahu kalau ternyata pete itu punya banyak manfaat. Manfaatnya seperti apa? Ayo, siapa yang gak suka buah pete? Walaupun baunya kurang sedap, tapi buah ini ternyata bisa membantu pengobatan beberapa penyakit loh. Apa aja ya? Yang pertama, depresi. Di antara pasien penderita depresi, banyak yang merasa lebih baik setelah makan pete. Hal ini terjadi karena pete mengandung triptofan, sejenis protein yang diubah tubuh menjadi serotonin. Berikutnya adalah PMS atau Premenstrual Syndrome. Nah, buat para wanita yang mengalami PMS saat tamu datang, cukup atasi dengan makan pete. Vitamin B6 yang dikandung pete mengatur kadar gula darah yang dapat membantu mood loh. Nah, yang terakhir pasti disukai oleh para wanita termasuk Cici Pandani, yaitu untuk obat awet muda. Kandungan proteinnya sangat baik untuk regenerasi kulit. Bahkan kabarnya pete Indonesia sebagian sudah diekspor ke Jepang untuk dijadikan salah satu bahan kosmetik. Nah, mulai sekarang jangan memandang sebelah mata dengan buah satu ini. Selamat mencoba. Enak ya Bu, sarapan. Tuh, jangan pernah underestimate the power of pete. Buat yang lagi PMS bisa bikin moodnya lebih baik karena mengandung vitamin B6. Bener. Tapi setiap kali habis makan pete gue jadi happy banget rasanya. Enggak, itu biasanya kalau yang PMS itu kan pacarnya udah malas deket-deket jadi nggak ada yang bikin pusing. Bener. Oh, karena Dia sih kejauhan enak. ya. makan. Maaf, boleh gak usah pakai. Tapi hebat nih, ternyata Jepang bisa merubah pete menjadi alat kosmetik. Jadi kalau mbak-mbak yang ada di sini ketemu cewek cantik tapi bau, bukan karena dia nggak mandi. Make upnya pete berarti. Ada beneran. Ada ya bener. Tadi kan gitu. Oh iya bener. Ekspor ke Jepang. Itu kalau pakai kosmetik. kosmetika itu cantiknya nggak seberapa, baunya luar biasa ya. Iya. Bener. Tapi kan yang penting meninggalkan kesan. Betul.
ada yang kebauan ya? Ada yang kebauan ya? Enggak, kayaknya anak lu menikmati dari ekspresi mukanya saya bisa melihat. Ada yang kebauan ya? Tapi kan sekarang gini, kalau ngomongin pete, Ya. itu kan masalah selera. Sebenarnya Magdalena ini termasuk orang yang suka pete, tapi pagi hari ini memilih untuk tidak memakan karena tahu kompensasi baunya. Ya benar. Nah, sekarang- Merugikan sekitar. Nah, gitu. sekarang kalau misalnya nih, lo lagi kulineran, lo tahu makanan itu misalnya kompensasinya either meninggalkan bau lah, mungkin bikin kolesterol, tetap dijabanin atau enggak? Kalau nggak dalam kondisi syuting nih. Asli cipan bapak. Iya. Tuh kan gua Sebentar, boleh nggak untuk episode kali ini nanyanya lewat WhatsApp atau BBM aja? Kenapa sih? Enggak, Fitrop, kalau Cipan emang nih, ibu-ibu di rumah sama di studio harus tahu kalau Cipan itu penyuka makan makanan yang berbau. Ya. Kayak pete, bawang, Betul. sampah. Sampah enggak dong, Pak. Ya nggak mungkin lah, masa makan sampah, masa cipan makan temen. Gue bukan sampahnya, gue tempatnya. Itu tapi itu anak gue di pangku, aku di pangku dong. Enggak dulu, makannya enggak dulu. Ngobrol dulu. Emang nih, enggak, tapi serius gue nanya. Kalau gue kan karena gue suka banget pete, jadi walaupun baunya mengganggu, gue tetap, tuh kan bintang tamunya jadi nggak konsen. Iya, Nanya iya. deh. Coba yang nanya. Pegang. Aduh, beneran bau banget Cipan. Makanya. Nah, Jangan merugikan sekitar dong. ini Cipan. Duh. Nah, dari sana aja lah nanyanya. Ya, segitu. Mau nanya apa? menurut kalian nih, kalian kalau weekend senengnya emang ngeluangin waktu bareng-bareng atau buat makan, diniatin atau enggak gitu, ntar aja lah. Aduh, masih kecium. Munduran lagi. Maaf, yang makan pete saya kenapa bapak yang jauh-jauh? Karena bau saya melebihi pete. Yaudah pemirsa, saya selesai dulu bawa pete saya. Jangan kemana-mana, tetap di basa-basi. Because you know I'm all about the best, Now I'm trouble, I'm all about the best, No trouble, I'm all about the best, no trouble. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're holding back, she said shut up and dance with me. Selamat pagi pemirsa basa-basi. Sekarang saya ada di salah satu tempat makan dan katanya di sini ada menu yang unik loh. Biasanya tom yum disajikan di dalam mangkuk, tetapi kali ini berbeda. Tom yum disajikan di dalam buah kelapa. Penasaran? Ikutin saya yuk. You watch me beat it till I can't breathe. Shaking, body onto my knees. Saya mau pesen tom yum yang kelapa ya. Wah, nggak sabar nih pengen makan. Biar nggak penasaran, langsung kita lihat aja yuk cara membuatnya. Pertama, buah kelapa dikupas bagian atasnya, lalu diberi lubang ukuran sedang. Air kelapa segar tersebut lalu dipakai untuk memasak menu tom yum. Setelah mendidih, satu persatu bumbu masakan dimasukkan, mulai dari serai, daun jeruk, dan bumbu khas tom yum. Setelah itu, masukkan cumi, ayam, dan udang. Wah, kayaknya udah mateng nih. Langsung deh dimasukkan ke dalam buah kelapa. Menggunakan corong khusus yang kabarnya diimpor dari negeri jiran Malaysia. Nah, tom yumnya udah datang ya. Kita lihat dulu. Wow, ternyata dalamnya tuh masih ada daging kelapanya. Tada! Jadi deh, ini dia menu unik tom yum kelapa. Buat makan tom yum kelapa ini, Anda cukup membayar Rp28.000 saja loh. Murah kan? Rasanya seger banget karena langsung ada sari buah kelapanya di dalamnya. Dan berbeda dari tom yum yang lain. Nah, kita tanya yuk sama pelanggan, gimana ya rasa tom yum kelapa menurut mereka? Rasanya lebih karena dia pakai kuah air kelapanya jadi lebih gurih gitu. Terus sensasinya pedas, asem gitu. Rasanya cukup enak dan saya baru makan tom yum di kelapa baru ini. Gurihnya lebih dapat. Wah, sama ya komentarnya. Emang enak dan gurih rasanya. Apalagi kalau dimakan bareng sama nasi. Nikmat. Nah, boleh dicoba nih tom yum yang telah disajikan di dalam buah kelapa. Setelah ini akan ada makanan unik lainnya. Tetap di basa-basi ya.
satu pilihan buat Anda yang pengen weekendan, kulineran bareng sama keluarga, tom yum kelapa itu bisa jadi salah satu referensi. Kalau buat keluarga yang doyan makan, yang weekend biasanya jalan. Ini semua doyan makan yang kita undang ke sini ini karena kita sudah menstalker Instagram mereka dan disinyalir mereka menghabiskan weekend dengan makan. Oh gitu. Kalau ini kelihatan. Sorry, kayaknya kalian salah Instagram deh. Soalnya kalau kita berdua weekend itu kita menghabiskan waktu dengan beribadah. Beribadah, lu ke musola paling nyolong sendal. Bapak tahu banget sih, Pak. Iya kan Sering ya? Enggak, gue penadanya dia ngambil. Oh gitu. Enggak, kalau Fitri Kalau saya sendiri, saya suka makan. Kamu juga makan kelihatan. kamu nggak suka makan, kamu suka dimakan kayaknya. Juga kayak gitu. Fitra sama Kang Irfan suka kulineran biasanya sama gini, kalau misalkan kayak kita weekend gitu, pas kebetulan misalkan kayak aku nemenin dia keluar kota atau dia nemenin aku keluar kota, kita ke kota manapun pasti selalu hunting. Harus kita selalu cari di internet, ibaratnya kayak ada top 5 makanan yang harus Lu pesen niat itu? Iya. Oh ya? Apa yang terkenal di situ gitu ya. pasti. Atau yang lagi happening kali ya di daerah itu juga ya. Harus selalu dicari. Bahkan kalau makanan yang di pasar pun ibaratnya kayak tempatnya yang nggak proper, misalkan kayak drivernya, aduh mbak ini kan tempatnya nggak proper, nggak apa-apa kita aja. Tetep ya. Kalau di Jakarta juga bakal misalkan nih, lo tahu ada satu tempat yang happening banget kayak tadi gitu kan, tom yum di Kelapa, unik, bakal bela-belain samperin nggak buat weekendan? Kita pernah lihat ada liputan, ada salah satu liputan katanya sop konro yang enak banget gitu, kita ngeliatnya gila, terus udah gitu kalau pas ada waktu langsung kita datengin, terus biasa aja. Tuh kan. Kita udah excited ternyata biasa aja. Nah, kalau ketemu kasus kayak gitu gimana tuh? Udah ngelihatnya kayaknya asik banget, begitu nyampe biasa aja. Makanya cobain makan di pantai Indah Kapuk dong. Belum pernah kan kuliner di sana? Belum. Ibu Iya. promosiin restoran ibu ya? Dia punya restoran soalnya. Bridgingnya baru mau begitu. Pelan-pelan. Benar, Iya. benar. Tapi bisa jadi salah satu pilihan weekend untuk Anda ya ke kulineran di restorannya Cici Magdalena ya? Benar. Halal nggak Bu? Oh halal. Oh halal, itu Iya. mesti dicek dulu. Ada restoran saya juga dong, datang. Oh dia punya? Datang aja dulu, nanti baru kita pikirin bikin. Bu, mohon maaf Bu, orang disuruh datang restorannya belum ada, terus di parkiran. Nunggu aja gitu ya. Emperan rame-rame. Iya Kalau jadi Magdalena sendiri gimana? karena aku suka kuliner, kelihatan kan? Iya. Kok dia ya? Gue juga ya. Keluarga suka makan, anaknya juga suka makan. Bapak suka makan apa Bapak? Banyak lah kita coba-cobain makanan-makanan baru. Lembut banget loh ngomongnya. Lucu banget sih. Gedein suaranya Pak. Coba-coba gini. Gedein. Nggak kayak mengayomi banget loh. Bapak polisi ya, melindungi dan mengayomi. Aduh, Ibu, ada sirenenya dong di atas. Bener-bener. Gimana? Waktu pacaran saya emang Pacaran emang- hunting makanan, oke. terus kawin juga, pas hamil juga pengen Iya, makan dah. ini, pengen makan itu, pengen makan ini gitu. Tapi ngajarin cara makan yang bener gak ke anak? Kayaknya kayak anak lu makannya gak bener nih. Bisa? Itu bapak masih di sini? Belum ketelan? Itu buat cadangan, Oh, nanti buat kali-kali cadangan. lapar, cemil tinggal ambil, Oh, jadi tinggal kayak ambil tadi sini. punuk dong, iya bener. Bener. Jadi karena emang suka kuliner, terus Ah. gitu diajakin bisnis juga sama teman-teman kuliner, karena udah tahu gitu senang ibu ini makanan. bridgingnya bagus. Iya Iya bener-bener bridgingnya bagus ya. Halus gak? Halus gak? Ya halus-halus. Dari ibu yang suka kuliner sampai akhirnya ibu membuka usaha kuliner ya Bu Iya ya? benar. Terus Oke. udah gitu kan udah survei kira-kira banyak orang tuh sukanya makan apa ya gitu. Terus udah gitu survei membuktikan sukanya makan nasi, terus udah gitu makan ayam goreng pula gitu. Jadi aku bikin bisnis kulinernya ayam goreng sama nasi gitu lah yang gampang aja. Pokoknya semua orang suka, yang penting untung gede cepat masuk balik Cuan. modal ya. Itu prinsip orang Tionghoa banget itu. Cuan, deh, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Sekarang kalau misalkan kita ngomongin hunting kuliner ya. Emang Tionghoa gitu ya, kamu gitu? Gue bukan Tionghoa. Ibu, maaf Bu, ini kan udah jadi suami, masa nggak tahu asal dari mana? Soalnya kan Ketuker nggak? tertipu fisik. Oh, gitu iya, namanya. iya, iya. Maaf. Fisiknya juga kelihatannya kayak malah dari Amerika saya pikir. Ini bukan Tionghoa, Tiongfang, klinik. Bukan, Pak. Kalau misalnya ngomongin soal kuliner, nomor 1 harus unik dulu, baru kedua rasa, atau nomor 1 rasa, Ya. baru uniknya nomor sekian. Saya ya? Iya, ibu saya kan tatapan mata saya kayak ibu. Oh iya. Oh saya lupa belum pakai softline. Boleh kita ulangin nggak syutingnya? Saya belum pakai softline. Pantesan dia blunder ngeliat gue. Saya siapa?
Siapa ya? Saya siapa? Tina Tun. Bukan dong. Bukan dong. Maaf, gue tolong pertanyaan saya langsung dijawab. Panjang ini durasinya kayaknya. Yang penting Rasa unik atau unik rasa? fotonya dulu deh. Ya, kita lihat iklannya dulu. Oh gitu. Oh, lu termasuk orang yang kebeli iklan ya? Foto menipu Iya, nggak? Menipu. Dulu pas pacaran lihat fotonya dulu atau gimana? Menipu ya. Lihat orangnya dulu baru fotonya. Oh, lihat orangnya dulu baru Orangnya dulu. fotonya. Kalau pacaran beda Enggak, dong. kalau pacaran lu Magdalena, Cipan enak, telepon, pasangannya datang. Kalau Fitrok enggak telepon, bakar menyan cowoknya datang. Aduh dong. Itu gimana? Gini lu tinggal jawab doang. Emang kayak begitu tipikalnya. Dia ngeliat fotonya dulu Lihat ternyata. fotonya. Berarti wajar dong kalau misalkan dia bilang datang, ternyata biasa aja. Karena dia lihat Looks-nya kulit dulu kali looks-nya ya. dulu. Kalau Cilena, Kalau kita aku mau Yayang dong yang jawab Yayang. Ya kalau kita sih coba cari yang unik. Oh, unik rasa. dulu. Iya. Oke. Untuk rasa kan kita kadang belum tahu, tapi kebanyakan yang kita coba sih oke lah rasanya lah. Oke lah ya. udah nanya dulu reference. Ini makan di sini ini nggak oke. Ya gini tapi tempatnya keren gitu ya. Tapi penasaran juga ya udah tetap kita cobain. Sama kayak gitu. Nanya-nanya orang tapi cuma percuma. Tetap aja kita pergi gitu. Kalau kita biasanya lihat fotonya nih, terus kita nanya referensi orang. Oh enak, iya bagus. Terus udah gitu makanannya oke gitu. Harga mahal oke nggak jadi dah. Oh, berarti ujung-ujungnya Kirain oke nggak jadi masalah gitu ya. Ada dah dan masalah tuh beda jauh banget. bener. Kita lebih pengen coba explore walaupun rasanya Sesuatu yang nggak- baru aja gitu rasanya kurang, tempatnya keren, nggak apa-apa juga sih. Pokoknya pengen happening tahu aja ya. gitu. Emang pengen Udah lebih pernah explore kesini tempat belum? baru. Oh udah dong, udah tahu dong, keren dong. Gitu. Oh, anak gaul Jakarta nggak mau ketinggalan up to date-an. Iya, Nah, bener. tapi kalian udah coba datang ke tempat makan di Jakarta yang lagi happening banget? Di mana? Baru seminggu. Nama tempatnya Hooker, tahu gak lo? Di mana? Maaf Pak, Hooker itu artinya jangan kemana-mana karena kita mau iklan Pak. Oh, itu Bukan nama artinya. tempat restoran. Kira nama restoran. Kita mau iklan ya, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi. Ramai. Tahu nggak sih kalau The Royal Dragon Restoran Bangkok, Thailand pernah tercatat di Guinness Book of Record sebagai salah satu restoran terbesar di dunia. Restoran ini memiliki gaya arsitektur China dilengkapi dengan danau mini dan pagoda setinggi 7 tingkat. Restoran ini bisa menampung 5.000 orang dengan pelayan sejumlah 1.200. Hebatnya, restoran ini mempunyai sekitar 3.000 jenis item makanan yang bisa dipilih loh. Penasaran kan? Hai pemirsa, sekarang aku lagi ada di event The Biggest Food Expo se-ASEAN. Dan sekarang aku lagi pengen makan yang seger-seger dan dingin-dingin setelah tadi makan tom yum yang pedes dan kuahnya panas. Sekarang aku mau cobain. Di sini ada es krim yang bentuknya unik ya. Langsung aja ya aku pesen ya. Acara ini diadakan setahun sekali loh pemirsa. Di sini kita disuguhkan berbagai macam makanan yang pastinya bisa bikin lidah kita bergoyang. Es krimnya dimasukkan ke dalam kon yang bentuknya seperti huruf J loh pemirsa. Wah, lucu ya. Nah, es krimnya udah jadi dan sekarang aku mau cobain dulu ya. Semua suka karena suka yang unik-unik suka. Es krimnya ya standar es krim sih, cuma kenapa saya beli soalnya bentukannya lucu. Lihat deh. Duh, rasanya nggak bisa berhenti. Pengen keliling-keliling terus nih. Cobain apa lagi ya? Pemirsa, tadi akan aku habis nyobain es krim yang bentuknya lucu. Sekarang aku mau cobain cookies. Katanya cookies di sini itu kalau dimakan keluar asap. Penasaran kan? Aku cobain sekarang ya. Mas, aku mau cobain cookiesnya ya. Nih, langsung aku cobain ya. Tuh,
Lucu banget kan pemirsa? Bisa keluar asap kayak gini nih. Nah, buat pemirsa yang pengen wisata kuliner bareng keluarga, weekend ini bisa hunting makanan unik loh di sini. Ketemu lagi minggu depan ya, tetap di Basa Basi. Itu tadi pada saat Viti berlangsung kita ngobrol-ngobrol ya. Hampir mostly semua udah dicobain sama Fitrop dan juga Irfan. Berarti emang lu beneran doyan ya untuk nyobain makanan-makanan yang baru ya? Iya, kadang-kadang emang sering banyak juga yang kayak overrated juga sih, yang kesannya kayak wah ini rame heboh apa, tapi begitu dicobain ternyata rasanya biasa aja, tapi karena unik ya udah yang penting foto dulu deh. Iya benar. Yang penting upload dulu ya kak. Iya yang penting gitu. Kalau dia. Ada suaminya, kalau dia, kalau lo? Gue yang motoin. Ah iya benar. Apa itu satu paket namanya. Istri punya niat, suami ngebantuin. Berarti kalian nyari makanan intinya bukan nyari rasa ya, memang karena nyari dokumentasi ya. Nggak karena dokumentasi banget juga sih, kayak ini kayaknya lagi rame, penasaran cobain yuk. Kalau dia jarang malah fotoin gue, mendingan foto makanan katanya. Gimana sih? Nggak keburu foto udah habis. Ini suami hemat bagus. Ada makanan enak dipoto, set fotonya disuruh makan sama istrinya. Biar murah bu, biar murah bu. Itu yang tadi di mana sih? Nah itu dia, baru mau dikasih tahu. Jadi sebenarnya tadi yang pemirsa lihat itu masih ada weekend ini. Jadi kan ini Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau mau kesana Weekend silakan ya? nyamperin. Kira-kira kalau ada waktu lu termasuk bakal yang bela-belain nggak? Ini aja kita udah nanya, ini masih ada ya? Ya udah di mana nih? Sorry, kita boleh nggak udahan di sini? Kita mau ke jalan. Jangan. Ini dulu dong Bu, kelarin dulu di sini Bu, baru nanti ke sana. Ibu kalau pulang sekarang berarti honornya setengah bu. Oh gitu. Ini kita selesaiin dulu yuk. Kalau kan setengahnya buat Kimi ya. Oh iya benar. Gini banget sampai di sini. Mohon maaf jangan ganggu, lagi sibuk mikirin skripsi. Masih kecil banget. Cue card-nya mana tolong, itu buat host kita ini. Oh mau digantiin saya? Iya, Boleh. Sama lah, sama-sama panda bentuknya. Sama-sama bulat ya. Ya. Tapi kalau kita ngomongin soal kuliner, kalau misalnya belum punya anak, biasa sih santai, Aduh, mau sayang. pergi kemana aja santai. Ya, Nah ini kalau udah punya anak, ada si kicil, lebih jadi teliti lagi nggak sih? Misalnya oke, tempatnya ini proper atau enggak, bersih atau enggak. Bersih atau enggak, terus kualitas makanannya bagus atau enggak, kan biasanya apalagi kalau punya anak yang mulai beranjak agak gede nih, Yang udah mereka bisa ikutan makan. Bisa ikutan makan. Kalau ini kan masih kecil nih. Kalau lu gimana, Nak? Gitu ya, milih tempatnya yang coba bapak aja yang jawab. Saya nggak jujur bapak iya. Nggak, sekarang semenjak ada Kim sih kita nyari makan tuh lebih, kadang-kadang lebih prioritasin ke tempatnya dulu gitu loh. Soalnya kalau ada nyaman beberapa nggak? makanan yang enak tapi tempatnya kali itu nyaman, bahwa ini kan agak susah juga. Buat parkir stroller. Saking lembutnya Terus sampai lagi nggak bisa tuh baby bedain ya. chair. Kenapa? Saking lembut suaranya sampai nggak bisa bedain itu suara bapak atau suara hati bapak. Jadi kayak sini intro dong. Bapak tidur ngigo tadi barusan ya? Keluar aja tadi. Oh Kayak iya. emang suaranya begini Bapak bagus memang dong. lembut. Bapak kalau marah gimana? Coba marah. Gak bisa marah. Dia kalau marah by WhatsApp. Oh, BB WhatsApp. tulis huruf gede-gede biar ketahuan marah. Tanda seru gitu. Iya. Sama ikonik bulat-bulat kuning gitu. Gitu kan. Ya, oke. Enak nih. Gak ada masalah ya. Ya, begitulah namanya. Emang kita lihat ada perbedaan. Kalau belum punya anak, mau tempatnya nggak enak pun nggak nyaman dijabanin. Hayo. Ini susah Tapi udah kalau debuntut, punya jadi, anak, mikirin dia nyaman atau enggaknya, nanti malah kesana yang ada rewel. Harus ber-AC. Anakku nih nggak bisa yang kayak panas gitu. Oke, baiklah. Rewel gitu. Ber-AC-nya tuh milih tempat duduk di bawah AC atau anak lu digantungin di bawah AC? Gue bawa AC, Oh, bawa AC. 10 PK, 10. nah di atas dia. Allahu Akbar, 10 PK lo. 2 PK aja begini lo. Biar dingin. Oke, baik. Kita nanti bakal ngobrol lagi ya pemirsa. Kenapa gue ngomong pemirsa kesini ya pemirsa? Tapi sekarang, tadi kan Cici Lena udah bilang kalau dia mulai bisnis kuliner. Sebelum kita ngebahas itu, sekarang saya mau kasih lihat artis-artis yang juga mulai bergerak di bidang kuliner. Karena ternyata bisnis kuliner itu untungnya banyak. Siapa aja? Ini dia. Bisnis kuliner memang nggak pernah ada habisnya. Berikut adalah beberapa selebritis yang sukses dengan bisnis kuliner. Christian Sugiono dan Titi Kamal. Sushi kian banyak diminati masyarakat Indonesia. Hal inilah yang dimanfaatkan Christian Sugiono dan Titi Kamal untuk menanamkan saham di restoran sushi yang diberi nama Sushi Miyabi, yang menawarkan hidangan khas Jepang dengan harga terjangkau.
Darius Sinathrya dan Donna Agnesia. Pasangan selebritis muda ini memulai usaha rumah makan bernama Meet the Beef yang terletak di Jakarta Selatan. Sesuai namanya, restoran ini menyediakan berbagai hidangan yang terbuat dari daging. Salah satunya adalah steak, dengan harga yang ramah di kantong. Titik Puspa. Pada tahun 1984, Titik Puspa mendirikan Puspa Catering. Bertahun-tahun menekuni bisnis catering, berbagai menu hidangan yang ditawarkan untuk berbagai acara dan pesta sangat beragam. Mulai dari hidangan Indonesia hingga mancanegara. Kamal juga catering. Tuh. Cici Lena dan suami sudah punya bisnis kuliner. Fitrop dan suami? Sudah? Punya juga. Sudah apa ya kita? Sudah memikirkan. Sudah memikirkan aja. Tapi punya Ini belum. suami istri kayaknya banyak pikiran nih. Semua sebatas pemikiran. Kita udah grand opening. Udah grand opening. Orang udah pada ngumpul, konsepnya baru kita bikin. Oh iya benar. Biar Ibu memang luar biasa ngaconya Bu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia sudah memikirkan konsepnya seperti apa. Tapi kalau memang punya passion di bidang makanan ya pemirsa ya, nggak melulu harus punya restoran. Karena bintang tamu saya berikut ini yang akan saya undang, setahu saya sih dia sama sekali nggak punya restoran, tapi dia cuma hobi fotoin makanan. Tapi akhirnya itu menjadi usaha tersendiri. Oh. Ingin tahu siapa dia? Langsung saja mari kita beri tepuk tangan untuk Akbar. Hai Bang Akbar. Selamat datang. Sayang. Sila. Halo. Jadi apa aku bilangnya? Jadi dirimu apa nih? Food blogger. Boleh. Terus Food juga blogger. kemarin tadi aku habis ngoprek-ngoprek Instagramnya, ada yang namanya warteg gourmet. Ya. Sedangkan kalau kita tahu kalau ngomongin gourmet itu kan kayaknya ciri khas dengan makanan luar negeri gitu ya. Yes. Tapi kalau warteg gourmet kalau pemirsa bisa lihat, ini di TV ada nggak ya? Jadi dia makanan-makanan warteg, tapi diatur Iya, di plating sedemikian rupa. sampai seperti makanan dari luar negeri. Betul. Kita follow loh Instagramnya. Oh, kamu follow juga? Follow. Hai. Kita follow. Jangan lupa follow back ya kakak. Alay-alay berbicara. Jadi ditata 3 jam foto abis itu nggak makan ya? Enggak. Hah? Enggak, Nggak mau karena dimakan? udah kenyang duluan. Udah kenyang Karena duluan. udah kenyang duluan. Udah ngeliat makanan, Belajar udah dong. Gitu. Suami aku juga hobi foto. Oh, boleh, boleh. Belajar. Nanti kita foto bareng ya. Tapi lebih senang makannya ya? Hah? Kalau suami lo ya? Iya, lebih senang makannya tapi sih iya. Lihat aja begitu. Makanya pakai baju hitam. Iya. Oh, untuk menyamarkan ini ya, Iya, bener. perut-perut yang gendut ya. Ah iya Baju benar. hitam Saya itu. lupa, saya juga deh. Nah, aman toh. Tapi Iya. kalau aku mau nanya sama Bang Akbar deh, Iya. awalnya emang pencinta makanan. Iya. Terus kok kepikiran buat bikin si warteg gourmet ini dari mana? Soalnya kan hype makanan Indonesia kurang ya. Gitu. Betul. Terus aku juga ngerasa setiap anak-anak teman-teman aku sih aku ajak makan gitu susah banget sih diajak makan ke belakang gitu maksudnya. Makan ke belakang ini maksudnya Ya makan? makan warteg, Oh. makanan ya di belakang lah. Iya, gitu. iya, iya. Terus akhirnya mereka lebih suka tempat makan fancy kan, foto. Oh, karena dan di foto lebih show off bagus. gitu kan. Nah, terus habis itu makan aku juga nggak kalah lah gitu kan. Ini gimana caranya pokoknya harus bisa bikin mereka ngiri juga gitu kan. Gimana ya ngelihat tongseng, ngelihat orek, ya udahlah coba kita plating aja. Terus kita coba posting dan akhirnya mereka lebih ternyata makanan Indonesia bisa lebih menarik gitu karena emang kadang-kadang orang kan udah berbosan duluan ya. Berarti secara nggak langsung kalau dari penjelasan Mas Akbar, orang Indonesia masih masih melihat bentuk kali ya. Iya. Bentuk penyajian gitu. Iya. Mungkin kalau dari awal memang warteg disajikannya seperti Mas Akbar buat, mungkin orang juga lebih tertarik Nah, kali. tapi Iya. mungkin orang ke wartegnya mikir kali ya, porsinya kan kecil-kecil itu ya. Itu ada tuh nasinya cuma segini, tempe oreknya 3 helai, terus udah gitu ada buntut ikan asinnya. Bener. Kira-kira Jadinya bukan warteg, Bu. Iya benar. Ini makan cantik. Oh ini makan cantik. Makan cantik sama makan capek ya Pak ya. Karena kita butuh porsi banyak. Tapi buat kalau kenyang. kayak pete gini bisa di plating Bisa. dibikin cantik. Oh bisa. Bisa dong. Jadi kalau Oke. porsinya banyak, ini yang membedakan porsinya banyak namanya warteg. Porsinya dikit namanya warlit, warung pelit. Orang dikit banget. Tapi kan yang Warteg namanya juga, Pak.
Warung tega. Oh, warung tega bener. Tapi itu namanya kompensasi. Emang kalau mau bagus ya mau nggak mau, memang kompensasinya adalah di situ. Iya. Di porsinya nggak mungkin bisa sebanyak-banyak itu kan. Dan biasanya juga kita makannya satu set kan. Oke. Jadi ada Tapi berapa kalau saya porsi. makan warteg porsinya segitu, saya butek. Iya. Saya lapar. Iya, Dunia jadi nggak berwarna. Tapi udah dari tahun berapa mulai kepikir buat bikin ini? Jangan dijawab. Oke. Karena Wendy mau menari dulu, silakan Wendy. Lo kok mau menari? Kita mau iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Basma. If I got locked away and we lost it all day, tell me honestly, would you still love me the same? If I show you. Ini siapa tahu bisa menjadi inspirasi pemirsa di rumah. Makanan Indonesia bukan berarti Anda tidak bisa memiliki tampilan bintang 5. Nah, ini sudah ada bahan-bahan makanannya. Ini sebenarnya dibiarin gini aja juga udah bagus. Udah nggak usah diapa-apain. Udah bagus, Pak. Ya tapi kan belum disajikan. Oke, kita akan lihat kalau Mas Akbar ini menyajikan makanan khas warteg tapi ala bintang 5 seperti apa. Ada ibu-ibu pemilik restoran, ada pencinta kuliner. Silahkan belajar, siapa tahu bisa jadi next inspirasi. Ini wartegnya belum dibuka loh, tapi ngantrinya udah luar biasa. Tuh sampai ada yang di atas bangku ngantri tuh. Nyorot. Turun deh. Dia turun. Hati-hati nyangkut, jangan disuruh turun, ini mau syuting ini. Hati-hati nyangkut si Ade. Tahu, bilangnya kerja, padahal main di sini. Wah. Ayo coba di. Oke, kita coba praktik ini kayak ada. Ya. Oh, ada. Oke, dipraktekin silahkan. Kita beda piringnya ya. Aku mau piring yang ada Hello Kitty-nya. Nggak usah request. Ini Aku dia. mau piring yang segede gini dong, biar makanannya banyak. Itu tampah, Bu. Jadi kan Silakan. sebetulnya kita di sini punya udah punya ikan tenggiri, ada ikan dori juga. Biasanya kita di rumah suka makan masak yang simpel-simpel Betul, kan. iya. Jadi biasanya kayak tumis buncis, ada kita punya telur dan ada beberapa tumis-tumisan sama ikan. Sederhana banget ya. Oh, luar biasa. Ini Jadi, termasuk sederhana loh. Tapi rasanya, ikan. aduh. Goreng doang. Oh ya enggak dong, ini kan masakannya kayak Sunda bukan Padang nih. Beda Bu, beda. Aduh Ibu, pengen Gitu. ngebenerin susah juga. Merek, mau dibenerin merek. Aduh. jadi kira-kira apa nih yang mau di combine dalam satu Terserah, plate apa menurut nih? Bebas. Akbar hari ini maunya Oke, apa? kayak lagi pengen makan ikan ya. Oke, Makan ikan adalah salah satu protein yang paling bagus. Betul, betul. Jadi biasanya kan ikan temennya ada sayurnya kan. Nah, jadi Ibu nggak sabar ya Bu ya? Bapak segitu aja, ini saya ya. Hey. Oh, bukan. Jadi habis itu biasanya sesimpel kita taruh ikannya di atas ini gitu kan. Baru biasanya kita punya pakai garnish juga nih. Pakai garnish. Ibu boleh loh kalau misalnya mau langsung sekali ya? praktek Boleh, ya. boleh, silakan. sambil praktek Kita lihat juga. kalau Fitrop seperti apa. Boleh kreasi sendiri. Ya boleh. Ibu cara nyendoknya aja udah nggak cantik Bu. Garpunya Bu, thank you. Nah, Oke. Ibu gerasa gerusuk ya Bu ya? Ya, saya udah kebagian yang gimana ini? Dipikirin. Kecil-kecil. Itu justru tantangannya nah. Oke. Ini ada ikan yang di sini, Oh, ada ikan maaf yang di sini. sebentar. Oke. Bu, pakai gergaji mesin Bu biar lurus. Nah, Ini daun biasanya apa ya? Ini adalah daunnya sebetulnya dari kecambah juga, ini juga kecambah. Ini sebetulnya alfalfa kan kalau Iya, nggak salah iya, alfalfa roots. Iya. Jadi Alpha sebetulnya and Omega ya. Beda. kan. Iya, Nah, iya, iya. Jadi sebetulnya Ini ngambil ya. boleh. Ya bebas. Nah, saya pakai ikan apa? Pakai ikan dori ya. Aku ya udah Gitu. deh. Oh, dia ngikutin Nah, Fitrop. ini juga kita ada acara-acaran dari Radish gitu ya, untuk sebenarnya kalau misalnya secara visual kan kita perlu sesuatu yang lebih Menarik. menarik buat Iya, mata seperti betul. apa. Jadi warna, komposisi juga nentuin Luar biasa. lucunya itu seperti apa jadinya. Jadi masalah dimakan nggak dimakan urusan ntar ya. Yang penting di foto cakep aja dulu ya. Gitu. Nah, jadi Tapi ini bisa jadi alternatif loh. Misalkan lagi ada makan-makan di rumah kan disajikan kepada tamu. Iya. Paling kita dibilang pelit amat lu cuma segini. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan cantik kalau di foto. Bener, beli mentahannya tetap ke warteg ya. Habis Iya. itu disajikan lagi dengan seperti ini. Cakep. Kita belinya di warteg, ngirit ongkos, tapi orang pikir ini makanan mahal. Yang penting hati-hati, jangan di meja makan ada bonnya, ketahuan dong. Kalau beli dari warteg juga. Iya benar. nah, Iya, ini gue salah Sebentar, ini sambal bawangnya cuma sehelai ini doang nih. Kan itu biar kikil, itu tampilannya kikilnya. Kan yang penting tampilannya bagus. Gitu. Laper ya. Jadi selain makan dengan perut, kita makan dengan mata juga. Bapak, Cile. ini biasa Dari pinset. mata turun ke perut ini. Iya. Lapar langsung. Ya. Maaf ibu, lihat dong ngambilnya pakai pinset. Ibu pakai tangan jorok ya ibu ya. Maaf mas, suami Gitu. saya mah pengertian. Nah, Oh, pakai pinset. boleh. Nah, sok.
Biar subur ya. Ini. Iya. Nah, Fitrop effortnya maksimal tapi hasilnya kenapa biasa aja ya? Ini artinya akar persahabatan. Oh iya. Oh iya, ibu kenapa nggak senang Bu ngomongnya? Oke, baiklah. Kita nanti akan lihat hasilnya Wendy ya. Ya, kita akan segera tahu hasil siapa yang paling bagus antara Magdalena sama Fitrop. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi. I don't wanna lose you now. Looking right at the other half of me. Walaupun dikenal sebagai masakan asli masyarakat Padang, Sumatera Barat, rendang populer di hampir seluruh pelosok tanah air. Rendang sendiri berasal dari kata merandang atau memasak santan kelapa sambil mengeringkan perlahan. Santapan berupa daging sapi yang diolah dengan santan hingga kering itu bahkan masuk di urutan ke-11 dari 50 daftar makanan terenak di dunia yang dipublikasikan oleh CNN. Dan rendang menjadi satu-satunya makanan asal Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. Oke, baiklah pemirsa. Silakan dipegang piringnya masing-masing ya. Tadinya mau suruh suami yang menilai, tapi suami pasti nggak objektif. Ya. Suami pasti akan memilih Punya istrinya aku bagus kan masing-masing. pasti kan? Iya, ada Jadi telur. silakan Pak Wendy, ini adalah tropinya. Ini silakan dijelaskan konsepnya masing-masing. Konsep aku penampilan hotel bintang 5 tapi harga kaki 5. Nah, itu dia. Itu kayak tagline salah satu restoran seafood di Jakarta. Kalau Mas Akbar nggak usah ditanya lah ya. Ini udah tahu lah Ini ya. tapi irit banget, kecil banget dikit. Ini konsepnya less is more. Oh, iya, oke. Siap. Pas, sorotnya dari atas banget pakai kamera 360 dong, Pak. Ini konsepnya keren nih. Konsepnya apa nih? Ini adalah menu kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena ini kita lihat ceritanya dia petani yang baru mendapatkan ikan tangkapan yang besar. Oh, petani dapat ikan. Ini hebat nih. Ya, petani dapat ikan. Gitu dong Bu, nelayan. Perasaan tadi pas latihan nelayan. Kenapa jadi berubah Awalnya petani? saya pikir Fitrop bikin burung hantu. Kemudian saya berubah pikiran, saya pikir dia bikin ubur-ubur. Kemudian ada rambut. Kemudian saya mulai bingung aku bikin apa. Ini nelayan lihat. Sorot wajahnya nelayan ini berbahagia. Ini kan makanya dia banyak hati karena meskipun harus melalui kerikil kehidupan, dia akhirnya bisa mendapatkan. Pokoknya konsepnya hebat kalau Akbar ini buat orang-orang yang konsepnya nggak jelas. Ini ada konsep. Apa konsep lu? Ini adalah Itu mah udah yang pasti lah. Berarti Cipan aja, Cipan, Fitrop sama Magdalena. nomor berapa? Gak ada. Lihatin ya. Oh nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Lu minggir. Food parade dulu dong. Oh ya food parade. Dasar lo. Silakan nggak dilihat. sadar diri. Ini adalah lauk